Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية. صدق الله العظيم وصدق الله رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب. Al-Hadis. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah takdirkan bersama kita untuk berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka rutinitas pengajian Ahad malam di Masjid Al-Kautsar ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumpulnya kita di masjid yang penuh barokah ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amaliyah yang diterima, dan mudah-mudahan menjadikan wasilah kita semua, mudah-mudahan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan khususnya kita semua yang hadir di tempat di masjid ini senantiasa diakui sebagai umatnya yang setia min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, para hadirin semuanya, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Bahkan kalau kita hitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan, itu gak bakal berhitung. Walaupun profesor, jabatannya doktor, walaupun teknologi secanggih apapun, kalau hendak ingin menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yakin dan pasti tidak akan bisa menghitungnya. Bahkan kata pepatah, kalau ranting-ranting yang ada di alam bumi ini dijadikan penanya, dan seluruh air yang ada di lautan dijadikan tintanya, hendak ingin menghitung nikmat yang Allah berikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, maka tidak akan sedikit pun bisa menghitungnya. Coba Bapak Ibu hadirin pikirkan, nikmat yang sedikit mungkin tidak terlihat dengan oleh mata. Coba kita bayangkan jika mata ini satu hari tidak kicep, kicep Bapak, jadi gini aja nih, kan itu nikmat dari Allah. Coba kita seharian mata dipejamin aja nggak pernah kicep. Apa sih bahasa Indonesia kicep? Berkedip. Ya lupa gitu ya. Tidak berkedip seharian full. Coba bayangkan Ibu. Subhanallah, nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jika kalau kita bayangkan Ibu punya hidung berapa Bu? 1-2 lubangnya. Coba andai kata lubangnya alhamdulillah sekarang ke bawah. Coba bayangkan Bu, kalau lubangnya adanya di atas. Ketika hujan pasti kita barabe. Para berlarian takut kemasukan air hujan. Makanya di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika Anda ingin menghitung nikmat yang telah Allah berikan
berikan, la tuhsuha, maka tidak akan bisa sedikit pun untuk menghitungnya. Maka sepatutnya lah kita sebagai makhluknya senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang karena hidup manusia jelas di alam dunia pasti kalau tidak jadi orang kaya, orang biasa aja, garis miring, mohon maaf, miskin. Kalau ditanya kira-kira ini semua yang hadir mau jadi kaya apa miskin, pasti tidak ada yang mau jadi orang miskin. Betul nggak Bu? Kelihatannya kayaknya orang kaya itu enak, apa-apa bisa dibeli, kelihatannya pokoknya enak lah. Beda dengan doanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Doanya pengen jadi orang miskin. Kenapa demikian? Karena nanti di yaumul hisab itu semuanya akan diperhitungkan. Kekayaan kita itu benar-benar kan ada sebagian dari rezeki kita adalah hak orang lain. Disedekahkan tidak. Di setiap penghasilan kita per bulannya ada tidak zakat malnya. Minimal setiap Jumat kita sedekahkan. Walaupun biasanya kemarin 5.000, mudah-mudahan bulan depan jadi 10.000, bulan depannya lagi naik jadi 15.000, sampai dengan 1 tahun bersedekah setiap Jumat 100.000 tiap bulan. Subhanallah, as-shadaqatu tarfa'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah daripada marah bahaya. Gara-garanya kita harus ini, harus itu, karena kita punya saingan misalkan di tempat kerja kita, karena kita rajin sedekah. Apapun bentuknya, walaupun sedikit bentuk-bentuk hal-hal yang enggak, itu tidak akan sampai untuk mengenai kita. Karena apa? As-shadaqatu tarfa'ul bala. Sedekah akan mencegah daripada malas. Walaupun sedekah maraba itu dalam hal yang gaib. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini akan sedikit menceritakan, mengutip dari kitab Tanqihul Qaul yang diriwayatkan oleh Syekh Jalaluddin Asyuti, babnya bab ke 39 tentang fadilati dzikril maut, tentang keutamaan mengingat kematian. Sebelum dimulai, kira-kira saya tanya para hadirin, ada nggak yang sampai dengan saat ini pernah mengingat kapan kita akan mati? Kenapa demikian? Bahkan dibahas oleh para ulama, bahkan ada keutamaannya. Keutamaan kita mengingat kepada kematian. Banyak fadilahnya, karena ada fadilahnya. Kenapa demikian? Kalau kita hidup di alam dunia ini terfokus langsung kepada keduniawian, pengennya kita kerja terus, banyakin duit dan akhirnya melupakan akhirat. Tadi saya bilang, kerja dari mulai pagi pulang malam, kerja lagi seperti itu. Ketika banyak duit tiba-tiba sakit, banyak duit tapi tidak bisa menikmati duitnya. Karena apa? Karena sakit. Coba Bapak, kalau orang sakit kira-kira, jangankan mau dikasih makanan-makanan yang enak, makanan ikan asin pun tidak terasa asin kalau lagi sakit. Semuanya jadi terasa atau hampa. Makanya bersyukur. Makanya fadilah untuk mengingat kematian di dalam kitab Tanqihul Qaul yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali, bahwa manusia itu ada kalanya hanyut dalam keduniawian. Yang pertama. Yang kedua, ada kalanya yang bertaubat. Selanjutnya, dan ada kalanya ia pemula atau seorang yang telah arif. Yang pertama, manusia yang hanyut dalam keduniawian adalah orang yang hanyut dalam keduniawian, maka tidak sedikit pun mengingat tentang kematian.
saking sibuknya mengejar dunia, bahkan mungkin sampai lupa akan sholatnya. Terkadang Pak, jangan kita ini sholat Jumat aja, kalau dilihat dari jam kerja, apalagi sekarang sholat Jumat terkadang tergantung imamnya. Makanya alhamdulillah di sini tuh kadang suka diingatkan, bahkan suka terpampang di mimbar itu maksimalnya khotib itu membacakan khutbah sampai setengah 1. Karena apa? Kalau sampai kelebihan sampai jam 1 kurang, kasihan yang karyawan yang harusnya dia mungkin harusnya makan dulu ataupun dan lain sebagainya, istirahat dulu, jadi tidak sampai dengan istirahat. Makanya terkadang menjadi khotib pun harus mengerti keadaan jamaahnya. Makanya menjadi imam itu memang tidak sembarangan, harus tahu siapa makmumnya. Kalau misalkan jangan mentang-mentang seorang imam itu adalah hafiz Quran, sholat maghrib baru pertama kali disuruh imam, misalkan ketika sholat maghrib langsung baca surah Al-Baqarah, orang yang tahu makmum yang dengar baru langsung terdiam sepi, terdiam, wah kayaknya ini sholat sampai isya di maghribnya. Kita harus tahu juga. Bahkan kalau kita lihat lagi qiraat kan ada 7 semuanya. Kalau misalkan mentang-mentang itu seorang imamnya adalah seorang qori, dia pakai qiraatnya qiraat sab'ah, sedangkan makmumnya itu tidak mengerti qiraat sab'ah, tidak sah sholatnya. Nah, kalau qiraat sab'ah, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ada ilmunya. Tapi kalau yang ngerti hanya imamnya, makmumnya tidak ngerti, sholatnya tidak sah. Karena imamnya makmumnya tidak mengerti. Bahkan ketika ketika mengadakan akad nikah, mentang-mentang lakinya ini adalah seorang santri pengen pakai bahasa Arab karena saking singkatnya, qabiltu nikah, langsung aja kan qabiltu nikah bimahri matur halal. Kan tinggal jawabnya enak, cepat. Tapi kalau bahasa Indonesia kan ribet. Saya terima, pokoknya disebutin semuanya kan. Kan kalau bahasa Arab langsung qabiltu nikah bimahri matur halal. Selesai, sah, langsung ke kamar. Kan gitu. Tapi kalau bahasa mentang-mentang dia seorang santri, tapi si saksi ataupun wali nikahnya itu tidak mengerti bahasa Arab, itu kurang pas. Bahkan ada sebagian ulama itu bakal tidak sah. Karena apa? Karena saksinya itu kalau memang tidak mengerti, jangan bilang sah-sahnya aja, yang diucapkan benar apa tidak. Apalagi bahasa Arab harus sesuai dengan ilmu tajwid juga. Itu ya, hadirin kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jadi pertama adalah orang yang hanyut dengan dunia sampai dia lupa mengingat kematian. Saking sibuknya dia mengarungi semua yang pengen dia di dunia. Apa-apa dia sepengennya yang di dunia itu dia dapatkan semuanya. Sampai apa? Sampai lupa dia mengingat kematian. Boro-boro mau sholat mati aja lupa. Saking sibuknya dengan dunia, pokoknya sibuknya luar biasa. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah orang yang bertaubat. Nah, yang kedua, orang yang bertaubat maka ia banyak mengingat kematian agar timbul rasa takut di dalam hatinya sehingga dia dapat mencapai ketaubatannya. Dan mudah-mudahan minimal kita kelas yang ini nih, menjadi orang yang bertaubat. Ketika mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalkan kalau di tempat kerja kan kadang ada yang kerjanya nggak ada musolanya Pak ya. Bahkan jauh juga, jarang-jarang memang Pak. Bahkan di sebuah hotel pun ada satu hotel yang memang tidak ada tempat sholatnya. Kadang kita harus keluar dulu, mending kalau di lantai 1 coba lantai 10 harus turun dulu, lain sebagainya. Minimal ketika kita mengingat akan mati, ya Allah, coba kalau saya bisa tidak sholat, takutnya saya keburu mati, langsung ambil air wudhu, langsung melaksanakan sholat. Gara-gara mengingat kematian, langsung ada dirinya taubat, ya Allah,
takut saya nggak langsung sholat tiba-tiba meninggal dunia. Itu makanya kalau seorang ulama atau kiai-kiai terdahulu mah kadang mau apapun itu dia memilih utamakan sholat dulu, kecuali dalam posisi ngaji nih, lagi mengaji, lagi menuntut ilmu, tiba-tiba udah lewat isya, lewat sedikit, itu nggak masalah walaupun tidak tepat pas waktu-waktunya karena sedang menuntut ilmu. Memang benar di dalam hadis Nabi, ayyul a'mal ahabbu indallah, amal apa yang paling dicintai Allah, as-sholatu fi awwali waqti, sholat tepat pada waktunya dan diiringi dengan berjamaah. Itu yang kedua. Minimal mah mudah-mudahan kita termasuk orang yang kedua, orang yang bertaubat. Jadi ketika kita mau kemana dulu, takut sebentar lagi mau azan asar lah, mending nunggu asar dulu baru berangkat. Bukan berarti nunggu asar doang langsung pergi, tapi sholat dulu baru berangkat. Harus terhitung juga walaupun kita sedang dalam perjalanan. Makanya luar biasa agama Islam, Pak. Saking jalannya kita jauh, misalnya perjalanan mengadakan perjalanan sangat jauh ataupun ke Bali yang membutuhkan waktu berjam-jam di jalan karena lagi mengejar waktu ataupun lagi di dalam tol. Kan kalau tol jauh itu panjangnya luar biasa kan Pak ya, walaupun memang ada rest area harusnya mau berhenti ini, cuma dibolehkan oleh agama itu sholatnya bisa dijamah. Mau dijamah takhir kah, mau didahulukan? Misalkan jamaah takhir sholat zuhurnya nanti ketika sholat waktu datang asar, ataupun di jamaah takdim kita tarik waktu asarnya menuju sholat zuhur. Bahkan dengan saking buru-burunya boleh sholat itu dikosor. Syaratnya yang dikosor adalah sholat yang rakaatnya ada 4, zuhur, asar, sama isya. Kalau maghrib jangan dikosor Pak, masa kalau maghrib jangan dikosor, masa 1,5? Kan nggak mungkin 1,5. Apalagi sholat subuh dikosor, tidak bisa. Yang bisa dikosor adalah sholat yang jumlah rakaatnya ada 4, saking wajibnya melaksanakan sholat. Makanya luar biasa Pak, kalau kita sering-sering lihat kematian, ya Allah, namun orang tersolat kira-kira orang masih bisa hilangkan keisukan. Minimal mah saking sibuknya sholat di rumah nggak masalah. Yang penting kita melaksanakan sholat, tapi lebih afdolnya berjamaah untuk laki-laki. Karena sholatul jamaah khairun minas sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih banyak derajatnya dibandingkan sholat sendiri dengan pahala 70 derajat. Kalau sholatnya berjamaah, dari mulai melangkah dari rumah sampai ke masjid itu pahalanya. Sampai sendalnya yang kita pakai dari rumah nanti akan menjadi saksi Pak. Bahkan ketika kita di alam kubur, kan di alam ada siksaan kubur juga. Itu sendal yang biasa kita pakai ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah bisa menghalangi kita Pak. Ketika kita mau dihisab oleh malaikat mungkar wa nakir. Itu berkahnya luar biasa. Makanya jangan punya. Ada juga nih yang ke masjidnya bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kafir. Nah itu tidak bakal jadi saksi itu. Yang ada malah mendapatkan dosa. Nah itu juga banyak yang seperti sering. Bahkan saya pernah sekali sholat masjid di Rudal. Karena memang di Rudal 003 dulu yang di Talaga kebanyakan ke situ sholatnya. Sholat bawa sendal bagus, pulangnya kagak ada sendal. Bahkan sendalnya sendal jepit, talinya satu kuning satu biru. Mau gimana lagi udah dipakai. Nah itu kadang salah niatnya. Ya itu adalah yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga,
Yang ketiga adalah orang yang arif, maka ia terus mengingat kematian, karena kematian adalah jadwal ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pecinta tidak lupa sama sekali jadwal berjumpa dengan kekasihnya. Orang macam ini biasanya adalah orang yang ingin bebas dari dosa-dosa di dunia, bahkan dia mengharapkan kapan saya mati. Subhanallah, mungkin saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mau pikirannya dia udah kapan, mungkin karena ibadahnya sudah luar biasa. Ya, kira-kira ada nggak di sini yang seperti itu? Aduh, kata Pak Guru, kan orang masih resep kene di dunia. Jangan Pak Guru, mungkin kalau saya ditanya, kenapa? Karena masih takut kalau pribadi itu. Takut kenapa? Masih banyak dosanya. Ya, kita masih belum cukup bekerja ketika nanti menghadap kematian. Karena jangan salah Pak, ketika kita berpindah dari alam dunia menuju alam kubur itu ada siksaan kuburnya. Bahkan ketika kita mengantarkan mayat sampai ke kuburan, sudah kita mentalkinkan, kita mendoakannya, 7 langkah orang yang mengantarkan di kuburan itu langsung dihisab oleh malaikat mungkar wa nakir. Bahkan sebelum malaikat mungkar wa nakir ada disebut dengan malaikat muqarrabin, sama mau menghisab juga dulu apa aja yang dia kerjakan di alam dunia ini. Bahkan katanya kalau ada binatang termasuk ayam dan lain sebagainya, kalau tiba-tiba di dalam ada kuburan baru, lalu kemudian dia lewat, tiba-tiba langsung berkokok tuh. Suka pernah dengar nggak Pak? Kalau di dalam sebuah kitab itu benar-benar yang di dalam tubuhnya sedang disiksa habis-habisan oleh para malaikat. Nauzubillah summa nauzubillah. Luar biasa. Nah, tapi yang satu ini orang arif itu adalah orang yang mengharap kapan saya mati. Udah benar-benar ibadahnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara dua ini, di antara orang yang bertaubat dengan orang arif, ada lagi, yaitu yang lebih tinggi derajatnya daripada dua macam orang ini adalah orang yang menyerahkan urusannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dirinya tidak memilih mau mati kapan, mau hidup sampai kapan, yang penting saya sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taslim, sudah benar-benar pasrah dengan Allah. Ketika saya hidup terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mati sudah pasrah, karena sudah siap bekalnya ketika di alam dunia. Subhanallah, subhanallah. Kira-kira kita mau yang mana? Mudah-mudahan minimal kita menjadi orang yang mau bertobat. Bukan berarti agama ini melarang kita mencari duit sebanyak, bukan. Jangan sampai lupa ketika kita ada urusan dunia, akhiratnya jangan ketinggalan itu saja. Sesibuk apapun kita, ketika mendengar azan wayahnya sholat dulu. Dimanapun kita berada, ketika benar-benar gugur adem pas di jalan balap, di jalan tol, udah waktu aja, niatkan saja. Saya mau mudah-mudahan nanti pas rest area langsung melaksanakan sholat insya Allah. Hadirin kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jadi bagaimanapun keadaannya, dalam mengingat kematian itu terdapat pahala dan keutamaan. Karena orang yang hanyut dalam keduniaan dengan mengingat kematian juga akan mendapatkan faedah dan mengambil jarak dengan keduniaan. Dengan mengingat hati kita kan, oh ya Allah, saya kalau benar-benar dunia aja dipikirin, takutnya saya lupa akan akhirat. Makanya ya Allah, kalau saya nggak mau bangun nih, misal subuh, kan subuh paling berat itu subuh, subhanallah. Apalagi kalau cuacanya lagi gerimis-gerimis itu, mau bangun tuh berat. Tapi pikir lagi, ya Allah, kalau saya bangun takutnya nggak dibangun, kalau saya nggak bangun takutnya nggak dibangunkan lagi selama-lamanya di alam dunia. Mikir, berarti ingat sama langsung bangun, langsung melaksanakan sholat. Hadirin kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah.
Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, yang di dalam sabdanya yaitu al-mautu jisrun, kematian adalah jembatan yusilul habib, yang mengantarkan seorang kekasih kepada kekasihnya. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Jadi al-mautu jisrun, maut itu adalah jembatan. Jembatan untuk apa? Untuk mengantarkan kekasih kepada kekasihnya. Jadi kekasih yang pertama itu siapa? Kekasih yang pertama adalah maksudnya orang mukmin. Mukmin yang seperti apa? Yaitu orang kaum muslimin yang selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Nah, ini pertama. Jadi mati itu sebagai jembatan untuk mengantarkan seorang kekasih kepada kasihnya, artinya mengantarkan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti apa? Seorang muslim yang selamat dari lisan. Ini yang sangat bahaya. Makanya di dalam sebuah mahfudhah ada kata al-lisanu kas-saif. Apa artinya? Lisan itu tajam bagaikan pedang. Ada juga istilah lidah memang tak bertulang, ngomongnya sedikit tapi nyelekit. Benar gak Pak? Bu, kadang kita nggak kerasa ngomong makanya cuma bercanda, tapi hati orang kita tidak tahu. Makanya kalau lagi bercanda juga jangan keterlaluan, apalagi sudah sama dewasa. Ya, jadi hati-hati dalam berbicara. Memang kadang suka kebablasan. Apalagi kalau sudah enak-enaknya ngobrol, sudah ada tidak obrolan lain. Nih kadang-kadang ibu-ibu nih ya, kalau udah kadang niatnya mau belanja sampai berjam-jam, akhirnya di tempat belanjaan sambil ngobrol. Awalnya ngobrol masalah ini harga sekian jadi naik-naik, ujung-ujungnya ada yang lewat tetangganya, kebenaran itu yang lewat tetangganya ibu-ibu kelihatan emasnya ngejemre, dan sengaja lagi tadinya pakai tangan, bajunya disingsatin ke atas biar kelihatan emasnya. Akhirnya apa? Namanya kelihatan sampai mata, sama mata. Akhirnya diomong terus gitunya, kalau beli emas loh ternyata. Wow, dek itu sampai suku dia emas, akhirnya diomongin terus. Yang satu ngomong, kira-kira eta beli emas ngahutang apa kumanya? Kira-kira eta emas asli apa emas beranya? Emas muda ya, ada emas muda apa emas 24? Wah, udah akhirnya ngomongin orang. Bapak pun kadang ketika ujung-ujungnya ketika ngopi biasa, ngerokok, ngomongin biasa. Apalagi sekarang lagi piala dunia. Setelah beres piala dunia, yang lebih ini lagi piala sambil taruhan lagi. Jangan sampai malu kita tiap malam Ahad ada lagi pengajian Rabu, banyaklah pengajian di masjid ini, tapi masih malah seperti itu. Kalau bisa jangan itu. Jadi orang mukmin yang nanti akan bertemu dengan Allah adalah orang yang selamat lisannya dan tangannya dari berbuat yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, apa kata Nabi? Ni'mal maut rahatul mu'min. Apa artinya? Kematian mendadak. Nih, kematian mendadak adalah ketenangan bagi orang mukmin. Wa mautul fujaati akhdatu asafin lil fajiri. Dan kematian yang mendadak adalah hukuman ataupun kemurkaan terhadap orang yang tercela. Ini kadang-kadang, makanya luar biasa Pak. Kemarin pas hari Jumat, ada malam Jumatnya ada seorang ustadz. Kemarin masih masuk ke sekolah, itu seorang ustadz meninggal. Sebelum meninggalnya malam Jumat itu mimpin zikir, tahlil, tahmid di tetangganya. Luar biasa, nggak ada sakit sedikit pun si ustadz tersebut. Baru kemarin hari Jumat. Nah, setelah beres dia pulang jam 10, pulang ke rumahnya biasa tidur dan sebagainya, tahajud sudah beres tahajud,
biasanya kalau mau tahajud itu nggak pernah ngebangun istrinya si Ustadz ini yang ada di Bundar, Ustadz Dedi almarhum. Dia tidak pernah membangun istrinya, tapi itu dia membangunkan istrinya. Membangunkan bilang gini, Mi, Abi mau wudhu dulu. Itu setelah melaksanakan sholat tahajud. Wudhu, habis pulang wudhu ke kamar lagi langsung gak ada. Subhanallah. Matinya pun di hari Jumat. Ada perkataan daripada ulama, orang yang meninggalnya ketika hari Jumat, meninggalnya dengan husnul khotimah, maka akan jauh dari hisab alam kubur. Subhanallah, subhanallah. Matinya mendadak. Tapi kata Nabi, seorang mukmin yang matinya mendadak adalah rohatun. Apa artinya? Ketenangan bagi orang yang mukmin tersebut. Jadi tenang, meninggalnya tidak menyusahkan orang yang hidup. Subhanallah. Ada juga orang mukmin yang ketika orang soleh ataupun seorang ustaz, seorang kiai yang meninggal sampai dengan sakit. Tapi sakitnya untuk orang-orang yang alim, orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, itu untuk apa? Untuk menembus ataupun melebur daripada dosa-dosanya. Nah, kata Nabi yang keduanya, wa akhdatun asifin bil fajri, berbeda kalau kematian yang mendadak bagi orang yang tercela, itu apa? Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada orang yang habis naudzubillah min dzalik, habis berbuat dosa atau habis minum minuman tiba-tiba langsung mati. Kan naudzubillah, saya suka lihat di TV itu kalau yang ada TV itu menayangkan kegiatan-kegiatan polisi nangkepin orang yang narkoba dan sebagainya di jalan, kebanyakan di Jakarta yang ditayangkannya. Nah, itu anak-anak zaman sekarang bukan hanya minum bir saja, jadi birnya itu dicampur-campur lagi, nggak tahu kecampurannya apa, yang ada sampai ketika minum langsung mati di tempat. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya Allah ya Rabbana. Makanya Pak, tantangan di zaman sekarang ini luar biasa, terutama untuk orang tua, baik anaknya laki-laki atau perempuan, jaga perhatiannya, ditanyakan, apalagi kalau masih di rumah ataupun kegiatannya di rumah, tidak pesantren, benar-benar harus diperhatikan. Luar biasa tantangan orang tua di zaman sekarang, karena berat jadi orang tua Pak. Ya, kalau kita memang tidak ngomongin, nanti si anak akan nuntut kita di akhirat. Tapi kadang anak zaman sekarang Pak, kalau dari kecilnya kita biasakan dimanjakan, udah gedenya rese diomongnya. Jangankan untuk sholat, untuk ngaji pun sulit. Bahkan adab terhadap orang tua tidak ada adabnya. Subhanallah, maka orang tua itu jangan sampai putus untuk mendoakan anaknya, karena harapan kita nanti kita bakal didoakan oleh anak kita. Ini jelas di dalam hadis Nabi, yaitu idza mata ibnu Adam, tatkala mati manusia, bisa idza mata ibnul insan, tatkala mati manusia, in qata amaluhu illa min thalasin, terputus seluruh amalia ibadahnya karena udah mati. Illa min thalasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir yang ketiga. Apa yang ketiga? Waladun soleh, ya doalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Makanya beruntunglah orang tua yang punya anak yang soleh, pasti anak soleh mah ketika adanya pun didoakan sama anaknya, apalagi nggak adanya. Walaupun orang tuanya sudah tidak ada di alam dunia, tiap habis sholat Allahumma gfirli, kan mendoakan, ya Allah igfirli, ampunilah dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang. Tiap habis sholat pasti anak soleh mendoain. Apalagi di tiap sore pengajian diajarkan oleh guru-gurunya,
Apalagi sampai di pesantren kan mah, lo pasti ilmu agamanya lebih lagi. Subhanallah, itu pasti Pak. Walaupun orang tuanya sudah meninggal, anaknya ngedoain di dunia itu nyampe pahalanya untuk orang tuanya sampai dengan hari kiamat. Luar biasanya bangganya orang tua yang mempunyai anak yang soleh. Hadirin kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jadi mengingat kematian itu mempunyai faidah, mempunyai keutamaan. Salah satunya ketika kita mengingat tentang kematian, kita mempunyai rasa takut terhadap dosa-dosa kita. Kira-kira ini dosa dari mulai kecil sampai dengan saat ini, kalau dihitung mungkin udah banyak banget dosa. Kira-kira diampuni nggak dosa kita? Mikirin tuh orang yang mau bertaubat mah. Dulu ketika saya belum tahu agama ataupun ketika saya masih selesai tidak pernah melaksanakan sholat ketika saya tahu bahwa sholat itu wajib, kira-kira itu dosa sebelum saya sholat itu dimaafkan tidak oleh Allah, diampuni tidak oleh Allah. Jangan takut, semuanya pasti akan diampuni walaupun dosanya seperti buih-buih yang ada di lautan. Kalau kita ya Allah maghfirli, kita memohon ampunan kepada Allah, ighfirli, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syarat jangan sampai meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasanya Allah, ud'uni astajib, minta sama Allah. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya luar biasanya mengingat kematian biar kita tidak terlalu cinta kepada dunia. Lalu kemudian yang kedua, dengan kita mengingat kematian juga kita akan apa? Yang kita alami di dunia ini kita bisa menjadi barometer kita. Kira-kira kemarin bisa lebih baik nggak dari hari ini? Kira-kira nanti kedepannya lebih baik nggak daripada hari ini? Berharap setiap hari-harinya menjadi lebih baik. Terutama ketika melaksanakan perintah Allah tidak pernah dilewatkan. Kemarin ya saya yang tidak berjamaah cuma sholat duhur karena pas ketika masih di jalan. Mudah-mudahan esok hari semuanya saya bisa sholat duhurnya berjamaah. Dimanapun itu yang penting berjamaah. Insya Allah. Lalu kemudian hadirin kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Diriwayatkan oleh dari Anas bin Mas'ud yang disanadkan oleh Abi Dunya. Apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksiru zikrul maut." Apa artinya? Perbanyaklah mengingat kematian. Apa? Fa innahu yumahisuz dzunub. Dengan kita memperbanyak mengingat kematian, karena kematian bisa mengingatkan kita ataupun membersihkan kita dari dosa-dosa. Kan kalau ingat mati mau berbuat dosa juga, jadi nggak jadi. Waduh, saya mau curang nih, ataupun saya mau korupsi nih, tapi ingat mati. Kalau korupsi ketika mati, habis sama malaikat nanti disiksa. Nggak jadi korupsinya karena mengingat mati. Waduh, kalau saya korupsi, misal saya korupsi tiba-tiba saya mati, ya Allah, udah pasti saya disiksa di alam kubur. Baik di alam kubur juga nanti di akhirat disiksa. Enggak jadi melaksanakan korupsi. Karena apa? Karena mengingat mati. Makanya perbanyaklah mengingat kematian. Pak Ustaz udah masih lah, mesti ingat-ingat kan tiba-tiba namanya mati sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati mah pasti datang. Kata Nabi, al-mautu babun. Mati itu bagaikan pintu. Pintu wa kullun nasi dakhilun, dan setiap yang bernyawa bahkan manusia dakhilun akan masuk ke dalam pintu itu.
kullu nafsi dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Subhanallah. Bahkan tahu Pak yang mencabut nyawa itu siapa? Malaikat siapa? Bahkan sekelas malaikat Israel pun akan mati. Mati oleh siapa? Oleh tangannya sendiri. Karena apa? Semua yang bernyawa akan merasakan mati. Subhanallah, kalau kita melihat kematian Pak, katanya di dalam sebuah kitab karangan para ulama, mati itu kalau diibaratkan ketika di dunia, sakitnya bagaikan orang yang hidup, bagaikan orang yang hidup disesel kulitnya dalam keadaan hidup. Bayangkan, jangankan disesel, kita makan nasi liat aja, baru-baruan. Subhanallah. Ya, malaikat Israel pun ketika mencabut nyawanya sendiri itu saking tuanya tapi sakit. Makanya disunahkan Pak, ketika kita mau memandikan mayit, memandikan jenazah, jangan saking pengen bersih ini bapak saya disikat, jangan. Harus pelan-pelan. Karena apa? Masih sakit ketika habis dicabut nyawanya. Subhanallah. Naudzubillah, sampai ada yang ketika meninggal sampai matanya melotot, sakit-sakit. Saking sakitnya dicabut nyawa. Subhanallah. Ya, itu luar biasa. Makanya perbanyaklah kita kematian agar kita bisa dibersihkan dosa-dosanya. Tadinya kita mau berbuat dosa, karena kita ingat mati jadi nggak berbuat dosa. Yang biasanya melakukan hal yang sepele tapi salah. Tadi apalagi tuh masalah lidah ya, ngomongin orang itu memang tidak tidak terasa. Makanya kalau kata Rasulullah, mulutnya jangan lemes katanya. Kadang suka kebablasan akhirnya ngomongin orang. Makanya memperbanyak mengingat kematian bisa menghapuskan dosa ataupun membersihkan dosa. Wa yuzhidu fid dunya, dan selain membersihkan dosa-dosa, orang yang memperbanyak mengingat kematian juga bisa menjauhkan diri dari keduniawian. Orang yang banyak lah kadang-kadang, bukan tadi saya bilang, bukan berarti kita tidak boleh banyak harta, cuma jangan sampai kita memperbanyak harta, memperbanyak kekayaan, memperbanyak jabatan, tapi lupa akan akhirat. Itu aja. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir di sini, senantiasa dijaga oleh Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Terkadang di dunia mah godaan setan itu memang enak. Ya, dari mulai sholat aja, sholat subuh, ketika mau sholat kan kalau lagi gerimis mau sholat subuh, yang paling enak tidur. Mau berangkat ke masjid asap berat. Ya kan? Nah, itu namanya godaan setan. Tapi kalau kita paksakan benar-benar kita untuk menjalankan perintah Allah, mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang mukmin, tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang menjalankan seluruh perintah Allah dan orang yang menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan mudah-mudahan kita berdoa, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan-keturunan kita, Allah jadikan menjadi anak yang soleh dan soleha, ya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita berdoa juga mudah-mudahan kita semua dimudahkan di dalam urusannya. Ya Pak ya, apalagi di zaman sekarang yang serba sulit segala-galanya. Yang perang negara mana yang kena imbasnya kita semua. Salah satunya adalah bahan bakar Pak ya. Sekarang kemarin seolah itu jadi langka, macet di mana-mana. Mudah-mudahan khususnya negara kita Republik Indonesia katanya mengeluarkan bahan bakar B50 ya. Nah, ini belum sampai ke kita nih. Ya, mudah-mudahan bisa meringankan beban daripada masyarakat Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Nah, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawat